Selamat pagi kepada Bapak Ijar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Priscilla Lee Latui Hamalo dengan NIM 2017-80209 akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Gaul terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz. Pada bab 1 pendahuluan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Menurut Arum Putri Rahayu dalam jurnalnya di tahun 2015 menjelaskan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang umum digunakan oleh masyarakat yang digunakan sebagai salah satu wadah untuk mengekspresikan pikiran maupun perasaan secara etis. Dalam penelitian kali ini, peneliti meneliti 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa gaul terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz. Dengan perkembangan teknologi, sistem pembelajaran pun dapat menjadi lebih canggih dan dapat menjadi lebih praktis. Nah, dengan adanya pembelajaran online, tentunya pembelajaran online dapat menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa gaul. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang, banyak sekali produsen-produsen yang menawarkan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran online. Namun, dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti salah satu aplikasi pembelajaran online, yaitu aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz merupakan situs web yang sudah dijadikan ke dalam bentuk sebuah aplikasi yang digunakan untuk permainan kuis yang sungguh sangat interaktif, yang dimana pengajar lebih mudah untuk menilai pelajar agar mengetahui sampai sejauh mana pelajar dapat mengingat materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pada bahasa Indonesia terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pada bahasa daerah terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pada bahasa gaul terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz? Selanjutnya, adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jelaskan. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan yang terdapat pada bahasa Indonesia terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang terdapat pada bahasa daerah terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan yang terdapat pada bahasa gaul terhadap pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz. Pada bab 2 kerangka teoritis, kali ini saya sebagai peneliti akan menjelaskan 4 teori, yaitu teori bahasa Indonesia, teori bahasa daerah, teori bahasa gaul, maupun teori dari pembelajaran online. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori bahasa Indonesia. Teori bahasa Indonesia menurut Ratna Prasasti Suminar dalam jurnalnya di tahun 2016 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Nah, dalam penggunaannya tentunya bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati dan diikuti agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, teori yang kedua yaitu adalah teori bahasa daerah. Teori bahasa daerah menurut Aan Setiawan dalam jurnalnya di tahun 2011 yang menjelaskan bahwa bahasa daerah merupakan suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, apakah itu suatu daerah yang kecil, negara bagian federal atau provinsi, maupun daerah yang lebih luas. Pada teori yang ketiga yaitu teori bahasa gaul. Teori bahasa gaul menurut Ratna Prasasti Suminar
dalam jurnalnya di tahun 2016 yang menjelaskan bahwa bahasa gaul adalah gaya bahasa yang dalam perkembangannya dapat dimodifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Namun, bahasa gaul ini tidak memiliki struktur gaya bahasa yang pasti. Nah, teori yang terakhir ini yaitu teori pembelajaran online, yang dimana menurut Darin E. Hartley dalam jurnal Asnawir Bashiruddin Usman pada tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pembelajaran online merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajaran ke siswa maupun mahasiswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Pada bab 4 hasil penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 3 uji, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas dengan 30 responden. Yang pertama-tama yaitu uji normalitas. Dapat kita lihat sendiri di tabel bahwa ketiga variabel X dan Y dalam penelitian ini sudah mendapatkan sigmanya masing-masing. Maka dari itu, variabel X1 bahasa Indonesia, H0X1 variabel independen bahasa Indonesia berdistribusi normal. HAX1 variabel independen bahasa Indonesia tidak berdistribusi normal dengan memperoleh sigma 0,180 yang lebih besar daripada alfa 0,05, maka memperoleh hipotesis bahwa variabel independen bahasa Indonesia berdistribusi normal. Untuk variabel X2 atau disebut sebagai bahasa daerah, H0X2 variabel independen bahasa daerah berdistribusi normal. HAX2 variabel independen bahasa daerah tidak berdistribusi normal dengan memperoleh sigma 0,048 yang lebih kecil daripada alfa 0,05 dengan memperoleh hipotesis bahwa variabel independen bahasa daerah tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada variabel X3 atau disebut dengan bahasa gaul, yang dimana H0X3 variabel independen bahasa gaul berdistribusi normal. HAX3 variabel independen bahasa gaul tidak berdistribusi normal dengan memperoleh sigma 0,186 yang lebih besar daripada alfa 0,05 yang memperoleh hipotesis bahwa variabel independen bahasa gaul berdistribusi normal. Untuk variabel Y1 atau pembelajaran online, H0Y1 variabel dependen pembelajaran online berdistribusi normal. HAY1 variabel dependen pembelajaran online tidak berdistribusi normal dengan memperoleh sigma 0,198 yang lebih besar daripada alfa 0,05 dengan memperoleh hipotesis bahwa variabel dependen pembelajaran online berdistribusi normal. Uji yang kedua itu ada uji multikolinearitas, yang dimana uji multikolinearitas ini memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama bahwa uji multikolinearitas yang baik berarti menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas dengan toleransi lebih daripada 0,10 dan VIF menunjukkan kurang dari angka 10, yang dimana kita lihat di tabel bahwa variabel X1, X2, dan X3 dalam penelitian ini menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas, maka akan mendapatkan hipotesis yang pertama, variabel X1 bahasa Indonesia tidak terjadi multikolinearitas dengan memperoleh toleransi 0,778 dan VIF 1,285. Yang kedua, variabel X2 yaitu bahasa daerah tidak terjadi multikolinearitas dengan memperoleh toleransi 0,778 dan VIF 1,285. Yang terakhir, variabel X3 bahasa gaul tidak terjadi multikolinearitas dengan memperoleh hasil toleransi 0,778 dan VIF 1,285. Pada uji yang ketiga, yaitu uji heterokedastisitas, akan menguji variabel independen yang terdapat di dalam penelitian ini. Dapat kita lihat di tabel bahwa sigma yang diperoleh dari ketiga variabel X dalam penelitian ini yaitu X1 mendapatkan sigma 0,302 dan X2 mendapatkan sigma 0,032
Dan yang terakhir, X3 mendapatkan sigma 0,355. Dengan memperoleh hipotesis yang pertama, H0X1 tidak terjadi heterokedastisitas, HAX1 terjadi heterokedastisitas, yang dimana sigmanya 0,302 lebih besar daripada alfa 0,05, yang dimana berarti H0 diterima. Dengan hipotesis tidak terjadi heterokedastisitas sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Yang kedua, H0X2 tidak terjadi heterokedastisitas, HAX2 terjadi heterokedastisitas. Dengan X2 memperoleh sigma 0,032 yang lebih kecil daripada alfa 0,05, berarti H0 ditolak. Dengan hipotesis terjadinya heterokedastisitas sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Untuk variabel yang ketiga, memperoleh hipotesis H0X3 tidak terjadi heterokedastisitas, HAX3 terjadi heterokedastisitas dengan memperoleh sigma 0,355 yang lebih daripada alfa 0,05, yang berarti bahwa H0 diterima. Dengan hipotesis tidak terjadi heterokedastisitas sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Pada bab 5 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, adapun kesimpulan yang telah didapatkan, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam pembelajaran online menggunakan aplikasi Quizizz lebih mendominasi ketimbang penggunaan bahasa daerah. Yang kedua, masih ada beberapa pengguna aplikasi Quizizz yang masih kurang setuju jika pembelajaran online menggunakan bahasa daerah. Berikutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan. Yang pertama, pada pembelajaran online yang menggunakan aplikasi Quizizz, mungkin sesekali dapat menggunakan bahasa daerah sesuai dengan daerah tempat pembelajaran online dilakukan. Gunanya agar bahasa daerah yang ada tidak tergantikan oleh bahasa-bahasa asing lainnya yang nanti akan datang. Yang kedua, penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran online pun dapat dijadikan opsi lain agar tidak membuat pembelajaran online terkesan monoton dan memberi kesan yang unik juga ketika bahasa daerah dilakukan dan diterapkan dalam pembelajaran online. Namun, bahasa daerah digunakan dalam pembelajaran online harus sesuai dengan daerah tempat pembelajaran online dilakukan. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tingkah laku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.